Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat datang di Belajar Fisika Daring bersama Mem Vira. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab kedua mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kalian capai melalui video pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Nah, jadi semua benda yang ada di bumi kita itu tersusun dari yang namanya materi. Nah, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Menempati ruang ini artinya memiliki volume. Contoh dari materi kayu, bola, air, udara dalam balon, asap, dan lain-lain, semuanya mempunyai massa dan menempati ruang di muka bumi ini. Hanya disebut dengan materi. Ya, materi tersusun atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Inilah definisi dari John Dalton. Sebuah kayu, sebuah bola air itu tersusun atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Nah, tahukah kalian bahwa ukuran atom itu sekitar 10 angstrom atau 10 pangkat negatif 10 meter? Berdasarkan komposisinya, materi itu terbagi atas dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, apa itu zat murni? Zat murni itu adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Nah, dia dapat berupa unsur ataupun senyawa. Unsur itu terdiri atas atom-atom yang sejenis, sedangkan senyawa tersusun atas molekul-molekul sejenis. Molekul ini adalah kumpulan dari beberapa atom. Sedangkan campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat. Nah, contoh dari unsur misalnya emas. Emas itu tersusun atas miliaran atom-atom emas. Kemudian contoh senyawa misalnya senyawa air. Senyawa air ini tersusun atas molekul air. Ini molekul air, dan molekul air itu tersusun atas 2 atom H, hidrogen, dan 1 atom oksigen. Nah, contoh dari campuran itu udara dan air laut. Nah, dimana kita tahu bahwa udara itu tersusun dari berbagai jenis zat. Di antaranya ada oksigen, ada hidrogen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Begitu juga air laut itu tersusun dari berbagai jenis zat, ada air, ada garam, dan banyak zat-zat lainnya, makanya disebut dengan campuran. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya, materi terbagi atas dua sifat, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sifat-sifat zat ini ada dua. Ekstensif itu bergantung pada jumlah atau ukuran zat, dan yang kedua intensif. Intensif ini tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, apa saja sifat-sifat dari sifat ekstensif zat? Itu misalnya ada massa, volume, panjang, dan berat. Nah, kita lihat bahwa semakin banyak jumlah air di dalam wadah, maka volumenya juga semakin besar. Makanya volume ini masuk sebagai sifat ekstensif dari zat. Sedangkan sifat intensif ini tidak tergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, sifat intensif ini juga terbagi atas dua lagi. Ada namanya sifat fisis dan yang kedua adalah sifat kimia. Nah, kita masuk saja ke sifat fisisnya. Sifat fisis ini berhubungan dengan penampilan suatu zat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat penyusunnya. Dan ingat bahwa sifat fisis ini tidak tergantung pada jumlah ataupun ukuran dari zat itu. Nah, ini dia sifat-sifat fisis zat: warna, bau, rasa, massa jenis, titik didih, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekentalan, kekeruhan, dan kekerasan dari suatu zat. Nah, kita kembali ke gambar tadi.
Nah, air 250 ml dan 750 ml, jika kita masukkan termometer di dalam air, maka kita akan tahu bahwa jumlah air 250 ml ini akan memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Begitu juga yang sebanyak 750 ml airnya, titik didihnya akan sama, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi tidak bergantung pada jumlah atau ukuran dari zat tersebut, tapi dia hanya berhubungan dengan penampilan suatu zat yang dapat kita lihat, penampilan fisik tuh. Nah, sedangkan sifat kimia ini berhubungan dengan interaksi antar materi yang menyebabkan proses pembentukan zat baru. Jadi sifat-sifat kimia ini akan menghasilkan zat baru yang tidak akan kembali ke keadaan semula. Jadi zat awal dan zat yang kedua setelah dicampurkah, setelah bereaksikah, itu tidak akan sama sifatnya. Nah, apa saja sifat kimia? Ada benda yang dibakar, jadi sebuah kayu berubah jadi abu, itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Perkaratan, kestabilan, reaktif, dan daya ionisasi. Oke, kita lanjut ke wujud. Nah, berdasarkan wujudnya, zat itu terbagi atas 3. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, masing-masing zat ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Oke, apa saja sifat-sifat dari ketiga zat ini? Oke, berdasarkan susunan dan jarak antar atom atau antar molekulnya, zat padat ini susunan dan jaraknya itu teratur, susunannya teratur, dan jarak antar molekulnya itu sangat rapat. Kita lihat gambarnya. Sedangkan zat cair, air atau semua zat cair itu susunannya kurang teratur, lihat gambarnya, dan jarak antar molekulnya juga kurang rapat jika kita bandingkan dengan zat padat. Nah, kita lihat lagi untuk gas. Gas ini susunan dan jarak antar molekulnya itu sangat berjauhan. Oke, sifat selanjutnya berdasarkan gerak antar atom. Jadi tiap atom ini dia bergerak. Nah, untuk zat padat gerakannya itu tidak bebas. Molekul-molekulnya hanya bergetar di tempat. Kita lihat gambarnya. Sedangkan zat cair itu gerakannya bebas, tetapi masih terbatas. Mereka masih saling berikatan. Sedangkan gas itu gerak antar atomnya sangat bebas dan mudah terlepas dari atomnya. Berdasarkan gaya tarik antar atom atau molekulnya, zat padat itu memiliki gaya tarik yang sangat kuat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Nah, hal ini menyebabkan zat padat itu dia hanya dapat bergetar di tempat, tidak bebas gerakannya. Sedangkan zat cair itu gaya tariknya lemah, sedangkan gas gaya tariknya itu sangat-sangat lemah. Nah, berdasarkan bentuk dan volumenya, ya kita lihat di sini gambar bahwa zat padat itu memiliki bentuk yang tetap dan volumenya tetap. Jadi jika sebuah batu kita masukkan di wadah yang berbeda, batu yang sama kita masukkan di wadah yang berbeda, maka bentuknya akan tetap sama, begitu juga volumenya akan tetap sama. Sedangkan zat cair ketika kita pindahkan ke wadah yang berbeda memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah. Bentuknya itu bergantung pada wadahnya. Sedangkan gas, volume dan bentuknya itu berubah tergantung dari wadahnya. Oke, kita masuk ke perubahan zat. Jadi tiap-tiap zat itu juga mengalami perubahan. Nah, apa saja perubahan zat yang terjadi? Ada 2, yaitu perubahan fisis dan perubahan kimia. Sama seperti sifat, ada sifat fisis dan sifat kimia, itu juga perubahan. Beberapa cirinya, yang pertama ada tidak menghasilkan zat jenis baru, sifatnya masih sama seperti sifat zat sebelumnya sebelum dia diubah. Kemudian ada juga sifat yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. Terjadi perubahan bentuk, perubahan karena pelarutan atau pengeringan, karena pemanasan,
dan bahkan perubahan wujud. Itu semua merupakan ciri-ciri dari zat-zat yang melakukan perubahan fisis. Contohnya misalnya beras ditumbuk menjadi tepung ini masih memiliki sifat yang sama seperti beras, hanya saja bentuknya berubah menjadi tepung. Untuk perubahan pelarutan atau pengeringan, misalnya gula dilarutkan dalam air menjadi larutan gula, ini juga masih merupakan perubahan fisis. Pakaian yang mengering karena dijemur juga perubahan fisis. Besi yang dipanaskan, lilin yang meleleh, ini masih merupakan perubahan fisis. Lilin yang meleleh ini karena dipanaskan, bisa juga karena berubah bentuk. Kemudian yang keempat adalah perubahan wujud. Nah, perubahan wujud kita ketahui bahwa dari zat padat menjadi zat cair itu kita sebut dengan mencair atau meleleh atau melebur. Contohnya misalnya es yang didiamkan akan berubah menjadi air. Sebaliknya, dari zat cair menjadi padat, zat padat itu dinamakan dengan membeku. Misalnya kita memasukkan air ke dalam kulkas. Kemudian yang ketiga, ini dari zat cair menjadi gas, ini disebut dengan menguap. Jika kita memanaskan air, lama kelamaan akan timbul uap, dan lama kelamaan air juga bisa habis jika kita terus panaskan. Sebaliknya, dari gas menjadi cair itu contohnya mengembun. Misalnya kalian mengisi sebuah es ke dalam gelas berisi air, kalian diamkan. Nah, di luar dari gelas kacanya itu akan timbul butir-butir air. Atau misalnya di pagi hari kalian lihat di daun-daun bunga atau di daun-daun akan ada air. Nah, itu disebut dengan embun karena perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Kemudian yang kelima ada mengkristal. Mengkristal itu dari gas menjadi padat. Misalnya pada musim dingin di beberapa negara uap air itu berubah menjadi salju. Dan yang keenam itu adalah menyublim, perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Contohnya misalnya kalian meletakkan kapur barus dalam lemari, lama kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, dari keenam perubahan wujud ini ada 3 yang merupakan perubahan wujud yang memerlukan panas untuk berubah wujud, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal ini adalah perubahan wujud yang melepas panas. Nah, yang perubahan kedua itu perubahan kimia, kebalikan dari perubahan fisis. Perubahan kimia ini menghasilkan zat jenis baru yang dapat kembali ke bentuk semula, terbentuk gas, endapan, terjadi perubahan suhu dan perubahan warna karena beberapa faktor. Bisa terjadi karena pembakaran, pencampuran zat, peragian, kerusakan. Contohnya misalnya karena proses pembakaran, sumbu lilin yang terbakar. Kemudian pencampuran, misalnya cuka dicampur dengan soda kue menghasilkan gas CO2, terbentuk gas. Peragian, susu menjadi keju, tepung menjadi roti. Ini merupakan contoh-contoh perubahan kimia. Untuk kerusakan ini bisa terjadi perkaratan, pelapukan, pembusukan. Nah, proses biologi ini pencernaan, pernafasan, fotosintesis, metabolisme. Sedangkan proses perkembangan, misalnya kita yang dari bayi tumbuh sampai menjadi dewasa. Nah, ini juga perubahan kimia. Kita kembali lagi ke gaya tarik menarik antar partikel. Jadi ada 2 jenis gaya tarik menarik antar partikel, yaitu kohesi dan adesi. Nah, apa itu kohesi? Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel atau atom-atom yang sejenis. Nah, contohnya tidak tercampurnya air dan minyak. Nah, kita lihat bahwa air dan minyak ini tidak bercampur. Mengapa terjadi? Karena gaya kohesi antar minyak dan minyak, antara air dan air lebih besar.
sehingga kedua zat ini tidak bercampur. Atau contoh lainnya misalnya melekatnya air raksa pada dinding kapiler. Nah, kemudian tidak melekatnya air pada daun talas sehingga air itu bisa membentuk seperti bola. Nah, ini terjadi karena gaya tarik menarik antar air dan air itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antara air dengan permukaan daun talas. Nah, kemudian adesi ini sebaliknya, yaitu gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Nah, contohnya bercampurnya air dengan kopi atau teh. Begitu juga antara partikel cat dan partikel kayu. Ini ada gaya tarik menarik sehingga mereka bisa menyatu dan melekatnya air pada dinding pipa kapiler. Oke, kita lanjut. Gaya tarik menarik antar molekul ini, molekul zat cair ini dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan. Nah, jika kalian lihat bahwa serangga-serangga itu bisa berdiri di atas permukaan zat cair, tidak tenggelam. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya tegangan permukaan. Atau misalnya kalian meletakkan koin di atas air, koinnya tidak tenggelam. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Karena adanya gaya tarik menarik antar molekul zat cair. Nah, atau disebut dengan tegangan permukaan. Oke, kita kembali ke gambar air dan raksa dalam pipa kapiler atau tabung reaksi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada zat cair pada permukaannya berbentuk cekung dan ada yang berbentuk cembung. Nah, peristiwa mencekung atau mencembungnya zat cair dalam suatu pipa kapiler atau dalam sebuah celah sempit itu disebut dengan meniskus. Nah, meniskus ini ada dua, ada meniskus cekung. Itu terjadi ketika gaya adesi yang tidak sejenis itu lebih besar daripada gaya kohesi. Jadi gaya adesi antara air dengan permukaan pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antara air dengan air, sehingga terbentuklah meniskus cekung. Sedangkan untuk meniskus cembung sebaliknya, karena gaya tarik menarik antara raksa dan raksa kohesinya lebih besar daripada gaya tarik menarik antara raksa dengan permukaan pipa kapiler, sehingga terbentuklah meniskus cembung. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silakan kalian pasangkan ada 20 pernyataan berikut ini dengan jawaban yang berada di kotak kuning ini. Jadi masing-masing pasangkan satu. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat, mudah untuk kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.